Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sudah diperkenalkan, nama saya Dene, asal dari Lamongan. Jadi satu kampung dengan Ibu Gembala Tirsa. Ya, kebetulan beliau adalah kakak kelas saya di SMA. Puji Tuhan. Tadi diperkenalkan nama lengkap, juga ada bagian di belakang hanya untuk mengkoreksi. Saya bukan STH, puji Tuhan, tapi itu adalah merupakan penghargaan bagi saya. Terima kasih banyak. Kami berdua tidak punya latar belakang teologi. Pernah kami mau belajar menghadirkan dosen di rumah, tetapi tidak berlanjut lama karena kadangkala dosennya ada, kami tidak ada waktu. Kadangkala kami ada waktu, dosennya yang tidak bisa hadir. Jadi saya dan suami memutuskan kalau begitu, kalau tidak maksimal dan terputus begitu, lebih baik kita cari memang waktu momen yang paling baik untuk kita belajar, tapi sampai saat ini belum, dan biar mengalir dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan ini, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu yang namanya Yesus itu, tetapi seberapa kita mengenal Yesus itu sebagai juru selamat kita? Ya, mari kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan seperti doa saya tadi, kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Saya akan mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dalam Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Kita sama-sama baca dalam suara yang keras. Dalam hitungan yang ketiga, Yohanes 7 ayat 38 sudah ditampilkan. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat 37. Dalam satu perikop, Lembaga Alkitab memberi judul Air Sumber Hidup. Ya. Nah, kita mengikuti dalam pembacaan masing-masing. Saya akan bacakan dengan cepat ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, mengacu dari ayat sebelumnya, itu ada perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya, kita baca tadi, kepadaku, kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. 43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Ayat 44. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kita sudah dibawa pada sebuah kejadian, saudara. Nah,
memberikan judul pelayanan firman Tuhan atau khotbah dengan judul mengenali Yesus sebagai Mesias. Tadi jadi pertentangan. Nah, bagaimana kita mengenal Yesus itu sebagai Mesias atau juru selamat kita? Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua bahagian yang akan saya bagikan kepada kita sekalian untuk sama-sama kita belajar. Kalau kita melihat Saudara, yang pertama ini dihubungkan dengan khotbah yang sama pada pasal sebelumnya. Kita mundur 3 pasal, pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, ini juga Yesus menyinggung di dalam ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai kepada hidup yang kekal. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ya, bahagian ini adalah bagaimana Yesus yang mencari, Yesus yang datangi perempuan ini untuk berkhotbah secara pribadi kepadanya. Perhatikan Saudara, bahwa ketika itu Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan Saudara dari Yudea menuju ke Galilea, itu butuh hanya 3 hari. Dari Yudea ke Galilea itu butuh 6 hari kalau melalui sungai Yordan. Tetapi mereka ini ternyata dari Yudea itu singgah dulu di Samaria, sehingga Yesus bertemu dengan perempuan Samaria tadi, baru kemudian melanjutkan ke Galilea itu 3 hari. Sekarang orang akan bicara begini, ya tentu Tuhan Yesus cari jalan yang singkat, 3 hari dengan 6 hari, separuh jalan Saudara. Tetapi setiap pertemuan Tuhan Yesus dengan seseorang itu ada tujuan, ada maksud ilahi di dalamnya. Ya, kita tahu bersama bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Mereka jijik, mereka menganggap orang Samaria itu orang yang najis. Karena apa? Karena itu ada perkawinan campur dari keturunan yang melahirkan keturunan Samaria, ya. Dan orang Samaria itu karena perkawinan yang campur dengan Asyur, mereka menyembah Allah yang lain. Mereka percaya pada kepercayaan yang tidak murni seperti orang Yahudi, sudah bercampur. Nah, Yahudi dan Samaria dicatat Saudara itu sudah lebih dari 400 tahun tidak punya hubungan baik. Jadi orang Yahudi pasti akan menghindar bertemu dengan orang Samaria. Kenapa Yesus bertemu dengan perempuan ini? Kita tahu sama-sama bahwa perempuan ini punya latar belakang yang tidak baik. Dia punya 5 suami, yang ke-6 belum juga menikah. Jadi perempuan ini Saudara punya dosa, tetapi Yesus mencari. Yesus sengaja lewat ke tempat itu untuk bertemu dengan perempuan Samaria yang berdosa tadi secara pribadi. Mungkin saya dan saudara di tempat ini punya latar belakang yang mirip-mirip dengan perempuan ini, tetapi saya dan saudara punya latar belakang juga yang tidak baik di masa yang lalu.
saudara? Perempuan Samaria juga mungkin adalah gambaran saya dan saudara. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus datang mencari. Sehingga pertemuan ini saudara, kalau kita perhatikan di sana, di Yohanes 4 ayat 14 itu, dia bilang, di dalam kehidupanmu kuberikan mata air di dalam dirinya terus menerus, ya, sampai kepada hidup yang kekal. Dan sebelumnya saudara, di ayat yang 10 kalau kita lihat Yohanes 4, Yesus bilang begini, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Saat ini saya dan saudara diingatkan Tuhan tentang karunia Allah. Siapa engkau? Siapa saya yang bisa hadir di tempat ini, dilayakkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, kalau tidak karena karunia Allah? Amin saudara. Haleluya. Amin, haleluya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, sekarang kita sudah tahu karunia Allah, ya. Dan siapa Yesus yang berkata kepada kita, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Itu pertemuan kita dengan Tuhan. Itu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Dia yang pertama kali sebagai juru selamat kita. Amin saudara. Ini pengalaman kita, bukan hanya sebagai pengalaman orang perempuan Samaria ini. Ya, di dalam ayat setelah terjadi dialog ayat 25 kita lompat, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi khotbah Yesus secara pribadi dengan perempuan ini itu kemudian mengacu pada pengenalan akan Yesus secara pribadi sebagai Mesias. Karena kemudian, ya, saya tidak akan membahas di situ banyak khotbah tentang itu, ya. Tetapi akhirnya perempuan ini menyimpulkan, ya, khotbah-khotbahmu itu benar, aku tahu. Tetapi Mesias akan datang yang disebut Kristus. Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Puji Tuhan, kabar baiknya saudara, di ayat ke-26 kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bukankah kehidupan kita di masa lalu sehingga membuat kita menjadi jemaat di tempat ini, menjadi orang Kristen, orang yang percaya Yesus sebagai Mesias, juru selamat kita? Ketika kita diteguhkan iman percaya kita kepada Tuhan bahwa Dialah juru selamat. Amin. Yesus menyatakan diri kepada saya dan saudara. Mungkin pengalaman-pengalaman pribadi sudah menjadi kesaksian kita di masa yang lalu. Saya hanya kembali mengingatkan bahwa kata Yesus kepada kita sekalian, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Haleluya. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan perempuan yang Yesus cari itu, perempuan Samaria yang latar belakangnya penuh dengan dosa, dia menjadi seorang penginjil. Saudara di dalam Tuhan, Yohanes 4:26, maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia
kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Hanya Tuhan yang tahu, saudara, apa yang kita perbuat. Dan perbuatan-perbuatan yang jahat itu Dia tebus. Dosa-dosa kita ditebusnya karena Dia juru selamat kita. Amin, saudara. Dan seketika juga itu, saudara, perempuan ini menjadi penginjil. Amin, saudara. Roh Kudus menyertai perkataannya, bukan? Kalau orang hanya melihat latar belakangnya, orang tidak akan tertarik dengan perempuan Samaria ini. Orang tidak akan pernah tertarik dengan saya. Orang tidak akan pernah tertarik dengan kesaksian saudara bila Roh Kudus tidak beserta dengan kita. Amin. Orang akan lihat, memangnya siapa Anda? Tetapi ketika kita dilayakkan Tuhan, Roh Kudus yang akan ambil alih kesaksian kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi jangan putus asa, saudara. Jangan melihat masa yang lalu ketika engkau sudah dilayakkan Tuhan. Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Haleluya. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, huruf besar ini, ketika mereka menjumpai Yesus, ya, karena ajakan dari perempuan ini, saudara. Ayat 42, dan mereka berkata, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ketika saya dan saudara bersaksi, Roh Kudus menyertai kita. Perkara besar terjadi lewat kesaksian kita. Seperti perempuan Samaria ini, dia bawa orang-orang datang untuk mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus sebagai perjumpaan pribadi, dan mengalami Yesus sebagai juru selamat mereka. Amin. Karena perkataan Dia. Karena Roh Kudus menyertai dia dan menyertai kita, akan banyak orang yang datang kepada Tuhan, mengaku Tuhan sebagai juru selamat lewat kesaksian saya dan saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tadi saudara, mengenal Yesus sebagai Mesias, bagian pertama kita lihat Yesus mencari kita. Yesus yang datangi kita. Ada orang-orang yang didatangi Yesus secara pribadi, sama seperti perempuan ini, pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan tanda ketika dia mengenal Yesus sebagai juru selamat, dia menjadi orang yang penuh keberanian bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa datang kepada Tuhan. Yang kedua, ada orang-orang tertentu, saudara, yang diberikan kerinduan untuk mencari Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama menyimak, saya baca tadi Yohanes 7:43, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak itu. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan, ada yang bilang Mesias, ada yang bilang bukan. Karena mereka melihat Yesus itu dari Galilea. Mereka lupa bahwa benar yang dikatakan firman Tuhan, Yesus itu dari Bethlehem. Ya, mereka hanya melihat Dia dari Galilea. Itu karena pengenalan yang tidak sempurna. Mari kita lihat pengenalan yang sempurna, yang timbul dari kerinduan mencari Yesus. Saudara, di dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat ke-45 Yohanes 7, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Mengapa kamu tidak menangkap Yesus? Ya, jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Pemberitaan tentang keselamatan itu dianggap sebagai kesesatan, saudara. Ya, maka
Nikodemus, tampil satu sosok lagi di sini, seorang dari mereka, seorang dari orang Farisi ini, yang dahulu telah datang kepadanya, yang dahulu mencari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya? Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus itu dibela oleh Nikodemus. Ya, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi mereka belum terbuka untuk mengenal Yesus. Bisa juga mereka belum terbuka atau mereka menutup diri, saudara. Ya. Nah, siapa Nikodemus? Tadi saya sempat singgung ya, dia adalah orang Farisi. Di dalam Yohanes 3 kita mundur ya saudara, ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang Farisi dan pemimpin. Ya, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini timbul dari kerinduan untuk mengenal Yesus. Ya, penasaran dia tentang sosok Yesus yang mengadakan tanda-tanda. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dan ada percakapan-percakapan yang lain, saudara. Kita tahu tentang percakapan ini ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Kemudian Tuhan Yesus menuntun dia. Tuhan Yesus berkhotbah selanjutnya secara pribadi kepadanya. Dan ada yang ingin saya bagikan Bapak Ibu. Kita semua kalau menjelang Natal itu atau perayaan Natal itu, kita akan mengutip ayat Alkitab ini. Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah khotbah Yesus. Saya baca dulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti Yesus itu adalah Mesias, penyelamat. Amin saudara. Yang percaya kepada penyelamat itu dibawa pada keselamatan. Itu adalah khotbah secara pribadi Yesus kepada Nikodemus. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah yang spesial kepada Nikodemus, orang Farisi pemimpin agama Yahudi itu. Sekian kali kita dengar menjelang perayaan Natal. Tetapi harus kita mengerti bahwa ini dikhotbahkan kepada orang yang punya kerinduan mencari Tuhan. Amin saudara. Mungkin kita adalah bahagian itu yang tidak didatangi secara langsung. Saudara, jangan bandingkan engkau dengan orang lain. Nikodemus tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang Samaria, perempuan Samaria itu. Saya dan saudara, pengenalan kita dengan Tuhan itu beda-beda. Mungkin pribadi seperti halnya perempuan Samaria itu, mungkin karena diberi kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak yang sudah terjadi sekarang, bukan? Orang-orang di seberang sana, orang Kedar, mereka penasaran dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka meresponi itu, saudara, mereka akan dipertemukan dengan perjumpaan yang indah dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan apa yang terjadi saudara? Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Yesus sebagai Juru Selamat membawa Nikodemus menjadi orang yang militan dalam Tuhan. Alkitab bilang apa judulnya? Membela Tuhan, membela Yesus, menjadi militan, tidak pengecut. Saya dan saudara diajak oleh kebenaran
artinya dia sembunyi-sembunyi, tetapi kerinduannya tidak bisa menahan. Banyak orang di luar sana yang mau mengenal Tuhan juga sembunyi-sembunyi, tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, dia menjadi militan. Amin saudara. Dia tidak takut. Penuh dengan resiko tentu. Saudara mau militan dengan Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan pasti bela saudara. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti kuatkan. Amin. Tuhan pasti sertai kita. Amin. Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Markus 8:38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, seperti Nikodemus tadi, di antara orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan, dengan Yesus, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Lukas 21 ayat 17, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Itu sudah resiko saya dan saudara. Sudah resiko orang percaya. Dibenci banyak orang. Kita yang ada di mana di Sulawesi Utara mayoritas Kristen, saudara, mungkin tidak mengalami kebencian yang begitu signifikan, tetapi yang di luar sana, saudara, makanya bahagia saya dan saudara untuk mendoakan mereka yang ada di tempat-tempat minoritas Kristen. Amin saudara. Haleluya. Amin. Ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini jaminan firman Tuhan. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi ketika kita menyampaikan nama Yesus sebagai juru selamat itu. Tidak akan terjadi sesuatu pun dalam kehidupan saya dan saudara kalau Tuhan tidak izinkan. Perhatikan itu saudara. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini jaminan firman Tuhan. Mungkin keadaan kita tidak akan baik-baik saja. Kita akan dibenci. Kita akan dimusuhi oleh orang lain. Tetapi ada jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tetap bertahan, kita memperoleh hidup kita. Hidup itu bukan hanya di dalam dunia ini saudara. Ini juga hidup yang kekal itu. Kita memperoleh hidup itu artinya kita memperoleh damai sejahtera. Kita memperoleh kekuatan di tengah tekanan. Amin. Orang Kristen bukan berarti oh baik-baik, oh kita tidak ada pergumulan. Apalagi dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang Yesus. Tidak sehelai rambut di kepalamu akan hilang. Tidak ada yang akan terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Amin. Dan sebagai tanda mengenal Yesus, kita sudah lihat tadi, bersaksi, menginjil. Kita mengenal Yesus sebagai juru selamat. Saksikan itu. Kita menjadi penginjil. Amin saudara. Dalam tingkah laku kita jangan jadi batu sandungan. Yang kedua apa saudara? Tadi militansi kita. Kita menjadi pembela tanda kutip, pembela Yesus seperti Nikodemus. Dan yang ketiga kita akan melihat tanda, ya. Tadi dua bagian, dicari Tuhan, mencari Tuhan. Dan sebagai tanda kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, pertama bersaksi, menginjil. Yang kedua militan, yang ketiga berkorban. Kita akan teladani Nikodemus. Mari kita melihat Nikodemus sebagai orang Kristen yang militan, yang percaya kepada Yesus. Dia tidak kecewa ketika Yesus mati. Yohanes 19 ayat 39 membuktikan ini.
Nikodemus datang ke situ. Dan Alkitab dicatat Yohanes ini mengkaitkan pertemuan pertama dia dengan Yesus. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Nikodemus ini, ya, yang kita sudah dengar tadi, dia membawa ketika dia datang di salib Yesus, saudara, untuk menguburkan Yesus, dia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Jadi orang Kristen yang mengenal Yesus sebagai juru selamatnya, dia mengenal atau menjadi orang Kristen yang dewasa, tidak mudah kecewa. Ya, 1 kati saya cari Bapak Ibu ada 0,6 kilo. Jadi 50 kati itu bicara 30 kilo dalam berat. Saya coba cari harganya itu. Yang penting kata referensi, yang penting mahal. Tapi kalau kita tidak melihat nilai mahalnya, kalau kita tidak menemukan mahalnya, bayangkan Bapak Ibu, dia bawa seorang diri 30 kilo itu. Itu bicara tentang apa? Berkorban. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kesimpulannya, pertama, Yesus yang mencari seperti halnya perempuan Samaria. Yang kedua, ada juga orang-orang tertentu yang diberikan kerinduan untuk mencari Yesus, ya, membuka hati seperti Nikodemus. Dan saya dan saudara, mungkin kita di bahagian yang mana, tetapi ketika kita mendengar 2 khotbah ini, saya bacakan. Pertama, Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah menerima kepadamu air hidup. Ayat ini sudah berapa kali saya baca? Sudah 2 kali. Kita dengarkan lagi khotbah Yesus. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini artinya apa? Khotbah ini sudah berapa kali saya sampaikan, sudah berapa kali jemaat dengar kepada dari pengkhotbah yang lain, sudah berapa kali jemaat baca di dalam kitab suci masing-masing. Ini khotbah datang kepada saya dan kepada saudara secara pribadi. Bukan hanya berlaku kepada Nikodemus dan perempuan Samaria saja. Dia datang kepada kehidupan saya dan saudara ketika kau dengar firman Tuhan ini. Bicara tentang apa? Karunia Allah. Bicara tentang apa? Besarnya kasih Allah kepada kita. Amin, saudara. Sadari itu, saudara. Siapa saya dan saudara? Hanya percaya kepada Yesus Juru Selamat bisa diselamatkan. Amin, saudara. Haleluya. Dan mengalir aliran air tadi bicara tentang Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang memampukan kita untuk tetap menjadi orang percaya sampai kepada perolehan hidup yang kekal, mahkota kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Jadi mengenal Yesus sebagai Mesias adalah karunia Allah. Mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat adalah kasih Allah. Amin, saudara. Jadi kalau ketika saya dan saudara bilang, ya, Yesus Kristus adalah juru selamat saya, saudara dan saya jangan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, yang cuma datang di gereja hari Minggu, pulang ke gereja aktivitas, jadi biasa-biasa saja, jadi rutinitas. Jadi apa, saudara? Jadi kesaksian, menginjil, militan, dan mau berkorban. Amin. Ini ada pembangunan pastori. Saudara mau berkorban? Saudara berkorban itu artinya begini, saudara. Kalau saudara punya waktu, saudara ambil waktu untuk melayani, itu korban saudara. Jangan pikir, ya yang orang-orang yang kaya saja yang berkorban, karena semua konotasi berkorban itu
Ya, ketika kita dikucilkan, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak dianggap, itu korban. Amin saudara. Mau menjadi bahagian itu? Amin jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dalam Tuhan, saya dan suami, saya waktu dari masih sejak lahir, suami sudah sampaikan tadi, sudah disampaikan tentang Yesus. Ya, suami ketika dewasa dan saya juga suami, dalam waktu kami secara pribadi bertemu dan mengenal Yesus sebagai juru selamat, kami dimampukan untuk bersaksi, kami dimampukan untuk menginjil, ya, kami dimampukan untuk berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban potensi apa yang kami miliki, berkorban harta juga, dan perasaan tadi. Banyak yang harus kami korbankan ketika kami datang melayani ke suatu tempat. Saya dan suami bukan orang yang tidak ada kesibukan, saudara. Kalau orang mungkin melihat bodoh sekali pemberitaan Injil bagi orang yang dunia, itu kebodohan. Bodoh. Ngapain dokter ahli bedah? Ngapain istri dokter itu berteriak-berteriak di pasar sana, saudara? Tetapi kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami sudah menerima kasih Tuhan. Kami sudah menerima belas kasihan Tuhan. Kami sudah menerima karunia Tuhan. Kami diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Bahagia kami untuk mengambil kesempatan selagi kami masih hidup dan bernafas untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Sebagaimana kami mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kami juga rindu mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat. Amin saudara. Jangan jadi egois, saudara. Jangan jadi egois. Puji Tuhan. Saatnya saya dan saudara menunjukkan kekristenan kita yang dewasa dengan bersaksi, yang dewasa dengan menginjil, yang dewasa tidak kecewa. Saudara, jangan seperti orang-orang tadi. Mereka cuma lihat Yesus dari Galilea. Mereka tidak kenal Yesus secara pribadi. Yesus ini dari Bethlehem. Dia lahir sebagaimana dikatakan kitab suci. Dia menjadi penggenapan nubuat. Mereka tidak lihat itu. Sayang sekali, saudara. Firman Tuhan yang disampaikan kepada perempuan Samaria tentang aliran air hidup yang nanti akan memancar lewat kehidupan saya dan saudara, disampaikan kepada orang-orang itu, mereka menolak, jadi pertentangan. Sayang sekali, saudara. Yesus, saudara, di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan disampaikan bagi kita. Perempuan Samaria, Nikodemus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengenal Tuhan sebagaimana yang dikatakan kitab suci. Luar biasa kesempatan kita. Pergunakan itu, saudara. Mungkin kita bicara begini, nanti saja. Toh masih ada waktu ke depan. Toh Tuhan Yesus belum datang. Tuhan Yesus memang belum datang. Dan kapan dia datang, tidak seorang pun yang tahu. Bahkan Yesus sendiri tidak tahu, apalagi orang. Tapi demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara. Sampai kapan orang akan hidup? Sampai kapan? Kapan itu Tuhan datang secara pribadi? Kedatangan bagi kita secara pribadi itu artinya kapan orang akan meninggal? Orang tidak tahu. Mungkin sebentar. Jadi setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan untuk mengingatkan saya dan saudara menjadi Kristen yang mengenal benar-benar dewasa, mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kesempatanmu jangan pernah engkau tunda. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita
Yesus,